Turki adalah sebuah negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara Bulgaria, sebelah barat Laut Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat Georgia di timur Laut Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah benua Eropa dan benua Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Istanbul merupakan satu-satunya kota di dunia yang melintasi dua benua Asia dan Eropa. Istanbul yang dulu bernama Konstantinopel terletak di Bosporus, selat memukau dengan satu sisi di Eropa dan sisi lainnya di Asia. Sisi Eropa Istanbul terbelah menjadi dua oleh saluran masuk tanduk emas sangat cantik. Distrik di kota ini memiliki suasana dan karakter masing-masing. Anda akan menemukan sebagian besar situs terkenal di kota tua, Sultanahmet, dan sekitarnya. Kunjungi juga Karakoy dan Nişantaşı, Fener dan Balat dengan jalan berbatu yang menghadap ke tanduk emas. Turki adalah satu-satunya negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler. Di Turki urusan agama terpisah dengan urusan negara dan pemerintahan. Sebagian besar penduduk Turki menganut agama Islam dengan persentase sebesar 99,8% umat Muslim dari keseluruhan penduduk Turki. Sebagian besar Muslim di Turki mengikuti paham Sunni dan sebagian kecil lainnya adalah kaum Syiah yang terdiri berbagai sekte seperti Alevi, Jafari, dan Alawi. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Sosial Prancis Ipsos, agama Kristen adalah agama terbesar kedua di Turki dengan persentase sekitar 2% dari keseluruhan penduduk Turki. Sebagian besar orang Kristen di Turki berasal dari denominasi gereja-gereja Ritus Timur. Denominasi Kristen yang terdapat di Turki saat ini antara lain adalah Gereja Apostolik Armenia, Gereja Ortodoks Syria, Gereja Ortodoks Yunani, Antiokhia Yunani, dan sebagian kecil lainnya adalah penganut paham Protestanisme. Terdapat juga orang-orang Yahudi di Turki. Kalangan sejarawan sepakat nenek moyang orang Turki berasal dari daratan yang membentang dari Asia Tengah hingga ke Siberia. Kawasan di sekitar pegunungan Altai sering dianggap sebagai tanah kelahiran leluhur bangsa Turki. Mayoritas dari mereka menetap di wilayah Xiongnu yang hari ini mencakup Mongolia, Kazakhstan Timur, Kirgistan Timur, Xinjiang Uighur dalam kurung Cina, Manchuria Barat dalam kurung Cina, dan Rusia Selatan. Wisatawan yang berkunjung ke Turki sering dikejutkan dengan keramahan orang-orang Turki. Orang Turki akan berusaha membantu dan dengan senang hati meluangkan waktu untuk mengobrol. Perhotelan merupakan tonggak budaya Turki dan orang-orang Turki percaya bahwa pengunjung harus diperlakukan sebagai tamu yang dikirim oleh Tuhan. Sikap ini telah bertahan sampai abad ke-21 dan tampaknya sampai sekarang pun tetap ada dan tidak berkurang oleh kunjungan wisata massal. Bahkan kebanyakan orang Turki menyambut baik kesempatan untuk bertemu dengan turis asing. Mereka ingin belajar tentang budaya yang berbeda dan mempraktikkan kemampuan bahasa asing mereka. Kekerasan wanita di Turki rupanya banyak kasus pembunuhan terhadap perempuan. Menurut data organisasi hak-hak wanita, sedikitnya 300 wanita dibunuh di Turki pada tahun 2020. Jumlah kasus yang tidak tercatat diyakini jauh lebih tinggi karena femisida sering ditutupi sebagai kasus bunuh diri. Berdasarkan riset, kekerasan perempuan di Turki memang sering terjadi meskipun sudah berumah tangga. Diketahui negara Turki memiliki sebagian besar penduduknya merupakan Muslim sekitar 99%, itulah penyebab mengapa jumlah masjid di negara tersebut sebanyak 693 masjid. Penampakan masjid yang tentunya membuat Anda memiliki pengalaman budaya dan agama luar biasa, baik Anda Muslim atau bukan. Beberapa masjid juga terbuka untuk wisatawan, termasuk Masjid Sultanahmet di Istanbul. Masjid yang dikenal sebagai Masjid Biru megah dan memesona dengan langit-langit masjid menjulang tinggi dan ubin yang sangat indah. Tahukah kamu Sinterklas berasal dari Turki? Fakta selanjutnya bahwa asal Sinterklas ini berasal dari negara Turki. Ia lahir di Patara, Turki, terletak di Turki Selatan di pantai Mediterania, Turki.
Selain itu, terdapat orang suci lain yang terhubung ke Turki. Kemungkinan perawan Maria yang dimakamkan dekat Efesus. Santo Paulus berasal dari Tarsus dan Nabi Ibrahim lahir di Sanliurfa. Ada kemungkinan lain, setelah banjir besar, Nabi Nuh akhirnya berhenti di daratan Gunung Ararat. Pakaian modern dan tradisional pakaian Turki adalah bagian penting dari budaya Turki yang sangat kaya. Cari tahu lebih dalam tentang fashion Turki modern, busana adat nasional, pakaian khas desa, perancang busana Turki, dan pameran mode internasional. Pakaian tradisional Turki. Pakaian tradisional merupakan bagian dari budaya tradisional Turki. Di masa lalu, orang Turki akan menenun pakaian mereka sendiri dan membuat pewarna dari bahan tumbuhan alami dengan cara yang mencerminkan perasaan mereka dalam desain yang mereka buat. Kini setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri dalam cara berpakaian, model penutup kepala, selendang, dan kaos kaki yang semuanya memiliki daya tarik dan kekaguman yang menarik. Busana adat nasional Turki yasmak, islak, fes, salvar, yelek, cepken, dan entari adalah beberapa busana kuno nasional di Turki. Pakaian Turki modern. Pakaian Turki modern memiliki sedikit segalanya. Model pakaian Turki merupakan campuran dari pusat kosmopolitan yang ramai, desa-desa pertanian, agen indah, Mediterania, dan garis pantai Laut Hitam dan daerah pegunungan yang curam. Lebih dari 70% orang Turki tinggal di daerah perkotaan. Gaya hidup barat dan cara hidup tradisional hidup berdampingan. Lalu bagaimana kebiasaan orang Turki? Sering memberikan makan kucing liar. Masyarakat Turki menyukai hewan kucing, dengan itu kucing di Turki berbadan gemuk, bersih, dan terawat. Teh dan kopi merupakan minuman setiap saat. Minuman teh merupakan minuman yang sangat sering dikonsumsi masyarakat Turki. Tiap hari tanpa adanya sajian teh dirasa sangatlah kurang. Menyajikan yogurt di meja makan. Yogurt adalah makanan yang biasa ditemukan di Turki. Wajar apabila yogurt selalu ada di meja untuk dijadikan tambahan santapan makanan. Suara klakson tanpa henti. Turki termasuk suatu negara yang cukup padat dan ramai. Sama seperti India, di Turki juga banyak masyarakat yang membunyikan klakson saat sedang berkendara. Di Turki, menganggukkan kepala artinya tidak. Berbeda dengan Indonesia, di Turki jika menganggukkan kepala artinya tidak. Bagi warga Indonesia yang mau berlibur atau melanjutkan pendidikan, maka sebaiknya ketahuilah hal ini, agar tidak adanya salah persepsi. Masjid Biru atau Blue Mosque adalah bangunan ikonik dari negara Turki dengan arsitektur megah, dengan menara-menara tinggi dan kubah raksasa. Tempat ibadah umat Islam itu didesain oleh Sedefkar Mehmet Aga dan dibangun dari tahun 1609 sampai 1616. Wisata Cappadocia sangat terkenal hingga ke seluruh dunia. Tak heran ada banyak pengunjung dari berbagai negara yang akan mampir ke sini saat berada di Turki. Banyaknya balon udara yang terbang di atas tebing-tebing batu dan pegunungan menghasilkan panorama yang luar biasa indah. Lokasi tempat wisata ini ada di distrik kuno di bagian timur dari Anatolia, tepatnya berada di dataran tinggi utara Pegunungan Taurus. Bila ingin terbang bersama balon udara, harga yang ditawarkan beragam. Selain naik balon udara, ada tempat menarik yang bisa dikunjungi di kawasan ini seperti kota bawah tanah Derinkuyu, Kaymakli, dan Taman Nasional Goreme. Pamukkale merupakan sebuah kolam pemandian air panas di daerah Denizli, barat daya Turki yang memiliki panorama indah dengan hamparan kolam-kolam air berwarna biru langit. Tempat wisata di Turki ini sangat unik karena batas antara satu kolam dengan kolam lainnya adalah bebatuan berwarna putih. Perpaduan warna air yang biru dan putihnya bebatuan tersebut membuat Pamukkale jadi salah satu destinasi favorit wisatawan. Bahkan Pamukkale jadi tempat wisata di Turki yang selalu ramai dan sudah menjadi tujuan wisata sejak zaman kerajaan. Ada yang lebih menarik dari semua yang telah kami sebutkan. Jika kalian ke Turki, belum afdol jika belum melihat tari perut secara langsung. Pertunjukan yang dinanti wisatawan di Timur Tengah ialah melihat belly dance atau tari perut yang dibawakan wanita berlekuk seksi. Di Turki, tari perut ini dipengaruhi oleh kebudayaan orang Romawi dan Mesir dan berkembang pada zaman Ottoman. Karena tidak mengenal larangan seperti di Mesir, tari perut Turki biasanya lebih ekspresif. Pada penarinya terkenal energik dan atletis.
Mereka juga menggunakan simbol jari yang disebut zills. Menurut sejarah, ada dua pendapat mengenai terbentuknya tari perut. Yang pertama mengatakan bahwa tari perut adalah tarian rakyat Timur Tengah yang bertujuan untuk menyebarkan rasa gembira dan semangat melalui gerakannya. Karena itu, tarian ini biasa dibawakan pada saat acara yang penuh dengan kegembiraan seperti pesta pernikahan, acara syukuran, atau festival. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tari perut adalah tarian persembahan manusia untuk para dewa. Tarian ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada para dewa dan menghapus kesalahan yang telah diperbuat manusia. Ngomong-ngomong soal makanan, hidangan khas Turki jadi salah satu menu yang wajib kamu coba, terutama buat kamu yang suka banget dengan masakan kaya rempah. Berikut beberapa makanan khas Turki yang paling populer. Kumpir. Penasaran sama street food khas Turki? Kamu bisa coba hidangan bernama kumpir nih. Bahannya sederhana, terbuat dari kentang panggang yang memiliki berbagai isian. Biasanya isiannya mulai dari daging, sayuran hijau, kacang, keju, saus, dan sebagainya. Meskipun termasuk hidangan pinggir jalan dan disajikan secara cepat, kumpir ini mengenyangkan sekali. Satu porsinya bisa mencapai 600 kalori, jadi kenyang banget. Tapi sekali mencoba kumpir, kamu jadi pingin lagi karena cita rasanya yang khas dan nendang sekali bumbunya. Kofte. Baksonya Turki, itulah deskripsi singkat hidangan khas bernama kofte. Deskripsi tersebut tidak sepenuhnya salah karena bahan dasar kofte adalah daging giling dengan campuran tepung panir, telur, serta berbagai rempah. Namun bentuknya berbeda dari bakso. Di Indonesia, kofte berbentuk seperti peti berukuran kecil. Proses memasaknya juga berbeda, tidak merebus dagingnya, tetapi memanggang dagingnya. Sehingga cita rasanya lebih gurih, aromanya lebih kuat, dan rasanya tentu saja lezat. Menghidangkan kofte cukup fleksibel. Kalau kamu suka nasi, kamu bisa menghidangkan kofte bersama dengan nasi. Namun biasanya orang Turki menghidangkannya bersama roti pita dan saus yogurt yang sedikit asam. Manti. Kalau kamu sudah terbiasa dengan siomay di Indonesia, di Turki ternyata ada hidangan yang serupa. Namanya manti. Makanan khas Turki ini bentuknya mirip sekali dengan siomay, terbuat dari lapisan tepung tipis dengan isian daging dan berbagai bumbu rempah khas. Perbedaannya terletak di ukurannya, karena lapisan tepung manti umumnya tipis dan kecil. Selain itu, perbedaan lainnya terletak di cara penyajiannya. Masyarakat Turki biasanya menyajikan manti dengan siraman saus tomat, yogurt, dan bawang sehingga rasanya jadi nendang banget. Nah Bang Bro, mungkin itu sedikit fakta menarik tentang negara Turki. Masih banyak informasi yang belum kami ungkap tentang negara Turki ini. Sekian dulu informasi terbaru kami ini, semoga menambah wawasan Bang Bro semua. Terima kasih sudah menonton blog cerita, sampai ketemu di video selanjutnya.